Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Selamat datang di channel ini kembali. Kali ini ada topik yang sangat menarik ya, yang ingin saya ceritakan kepada rekan-rekan semua, yaitu tentang adaptasi pada perubahan. Peradaban itu terus berubah. Setiap saat itu berubah. Tidak ada di dunia ini yang tidak mengalami perubahan. Mulai dalam diri kita, ya, sampai di luar diri kita, itu terus dan terus berubah. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang statis. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang tetap. Ya. Sebaliknya, apapun di alam semesta ini itu senantiasa berubah dan berubah. Mulai dalam diri kita, sel-sel kita itu berubah setiap saat. Sel-sel kita hari ini itu bukan sel-sel kita yang kemarin. Kita hari ini itu bukan kita yang kemarin, rekan-rekan sekalian. Begitu juga peradaban itu senantiasa berubah dan terus berubah. Sekali lagi, tidak ada yang statis di kehidupan ini. Tidak ada yang tetap dan diam di alam semesta ini. Semuanya berubah dan senantiasa berubah. Maka rekan-rekan sekalian dibutuhkan untuk beradaptasi pada perubahan itu. Adaptasi itu adalah kemampuan individu setiap orang untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang terus berubah tadi. Ya. Peradaban terus berubah, kebudayaan terus berubah. Maka individu yang bisa beradaptasi adalah individu yang bisa menyesuaikan diri pada perubahan itu. Apabila ada individu yang gagal beradaptasi dengan lingkungan yang berubah terus tadi, maka individu itu beresiko untuk ketinggalan atau bahkan mati. Kita ambil contohnya dinosaurus. Dinosaurus pernah menguasai bumi ini pada 160 juta tahun yang lalu. Tetapi dinosaurus akhirnya apa? Punah pada 66 juta tahun yang lalu. Pada saat itu bumi ini mengalami aktivitas vulkanik, ya, dan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pada saat itu bumi dihajar oleh meteor-meteor luar angkasa, ya, tepatnya di Teluk Meksiko kalau sekarang. Dinosaurus gagal beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim seperti itu, maka lantas dia punah. Pernah kita mendapati quote yang sering disandarkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajahu, bahwa didiklah anakmu itu sesuai zamannya, karena mereka bakal hidup di suatu zaman yang bukan zaman kita lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, kebudayaan, peradaban itu terus berubah, ya. Mereka yang akan bertahan hidup atau bahkan sampai berhasil sukses, ya, itu adalah yang pandai menyesuaikan diri pada perubahan peradaban itu, ya. Kita ini hidup dalam teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang sangat pesat. Dulu orang mungkin memandang remeh profesi ojek misalkan, tetapi sekarang siapa yang sangka akan muncul satu aplikasi yang seperti Gojek itu, ya, yang layanannya bukan hanya mengantarkan orang, ya, bahkan sudah mengantarkan barang, ya, mengantarkan makanan dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Bahkan diminati pekerjaan itu oleh kalangan muda bahkan, ya. Kita tidak pernah menyangka rekan sekalian. Begitu juga seperti
Grab, ya, InDriver dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Perusahaan yang gagal menyesuaikan diri pada perkembangan peradaban dan teknologi yang terus maju ini, maka sangat beresiko perusahaan itu akan gulung tikar. Perusahaan yang tidak menyadari ya terkait perubahan pola aktivitas pasar dan juga perubahan lingkungan teknologi dan peradaban yang maju ini, maka sangat berpotensi untuk kehilangan pelanggannya. Kita lihat di sekitar kita beberapa merek-merek besar itu gulung tikar. Sebaliknya perusahaan yang bisa beradaptasi ya dengan perubahan teknologi dan pasar itu, maka perusahaan itu sangat besar kemungkinannya untuk survive dan bahkan berhasil. Kita bisa belajar dari sejarah umat Islam, rekan-rekan sekalian. Ya, di awal-awal Islam itu berkembang ya, itu tidak diterima di Mekah itu. Maka apa yang dilakukan? Ya, Nabi memerintahkan para sahabatnya itu untuk hijrah, pindah gitu ya ke Habasyah, Ethiopia di situ ya. Untuk apa? Tentu saja untuk bisa survive. Begitu juga ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa itu sebenarnya? Itu untuk survive gitu. Ketika suatu lingkungan ya, ketika suatu keadaan itu belum mendukung untuk suatu tujuan yang baik ya, untuk suatu progres yang konstruktif, yang bermanfaat, maka diperlukan gitu untuk beradaptasi ya. Nabi mencontohkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Al-Quran ya mengajarkan kepada kita untuk melakukan proses adaptasi itu, untuk melakukan penyesuaian diri itu ya. Jangan berhenti pada satu keadaan yang mengancam ya, yang tidak produktif gitu ya, yang tidak konstruktif, tidak produktif ya. Sangat bisa jadi hijrah adalah pilihan yang terbaik pada saat itu dalam rangka beradaptasi itu. Ketika kaum mukminin mungkin masih lemah. Jadi penting rekan-rekan sekalian untuk kita mengembangkan ketahanan mental, mengelola stres, dan mengembangkan keterampilan untuk peradaban yang terus berubah, untuk masa depan yang serba tidak pasti. Terakhir, Allah memberikan pelajaran kepada kita di dalam surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah dengan dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.